لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Debat kusirnya lebih parah karena akhirnya umat muslim terpecah belah. Nah, salah satu pecahan yang sangat luar biasa itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun orang di seluruh dunia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu-satunya aliran yang selamat dalam Islam, yang tidak masuk neraka, sisanya neraka semua. Ya, saya tidak termasuk orang yang mengatakan itu. Karena apa? Ya, karena istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan soal akidah itu, soal takdir itu bisa dirubah atau tidak, soal Allah itu duduk di atas arsy atau tidak, bagaimana keadilan Tuhan itu, apa dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu setelah dirangkum dan akhirnya menghasilkan sebuah jawaban yang kemudian dirangkum, akhirnya muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah kelompok yang katanya satu-satunya yang bakal masuk surga, yang lainnya masuk neraka semua. Kan ini yang menjadi masalahnya. Udah bertanya itu terkait dengan hal-hal gaib itu dilarang, perpecah belah itu juga dilarang. Nah, ini ada perpecahan yang disebabkan oleh pertanyaan yang terlarang. Jadi ini double, kekacauannya itu double gitu. Nah, tapi ini dipertahankan sampai sekarang, bahkan dianggap sebagai mazhab Islam yang paling besar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, orang Wahabi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Murji'ah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, LDI ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Tapi misalkan saya pernah berdebat dengan seorang doktor tafsir, ya dari mana gitu. Terus dalam perdebatan itu saya bertanya pada akhirnya dan tidak bisa dijawab. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar, mana dalilnya? Oh, ini ada dalam kitabnya Aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ya baraya tahulah itu dari mana. Saya bertanya, maksud saya adalah dalam Islam itu dari mana? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saya katakan itu adalah produk budaya, tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Sok saya minta dalilnya, Quran ada nggak istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nggak ada. Di dalam Sunnah ada nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nggak ada juga. Yang ada itu adalah Al-Jamaah, pernyataan dari Muawiyah pada waktu itu. Tetapi itu bukan nama kelompok, itu adalah persatuan kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin bersatu dalam satu, tidak ada syiah-syiah, tidak ada kelompok-kelompok, karena pada waktu itu istilahnya syiah ya, tidak ada kelompok-kelompok, maka al-jamaah itulah yang selamat. Itu pernyataan dari Muawiyah. Jadi sisanya itu tidak ada, di Quran tidak ada, di sunnah juga tidak ada, di dalam hadis juga tidak ada. Di hadis Bukhari itu ditolak. Jadi ada 73 golongan, hanya satu yang selamat. Ya, yang selamat adalah yang gini. Nah, Bukhari itu mengkat hanya ada 73 golongan kaum muslimin. Sisanya, kalimat-kalimat selanjutnya itu dibuang sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena apa? Ya karena yang berikut-berikutnya itu tidak sahih. Begitu. Jadi jelas ya, di dalam Quran tidak ada, di dalam sunnah juga tidak ada. Bahkan Imam Bukhari menentangnya, dihilangkan sama sekali. Kemudian imam-imam mazhab yang 4, yang katanya 4 imam mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang pernah mengatakan satu kata pun terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok. Itu gak ada. Imam Abu Hanifah gak pernah ngomong itu, Imam Malik gak pernah ngomong itu, Imam Syafi'i gak pernah ngomong itu, Imam Ahmad bin Hanbal gak pernah ngomong itu. Bahkan imam-imam yang lainnya, yang tidak terkenal, misalkan ya Imam Laits, Imam As-Sauri dan lain sebagainya, itu tidak pernah mengatakan ada kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena istilah itu baru muncul di era tahun 1000-an, pas zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya yang seperti itu, atau sedikit lebih awal daripada itu, dan tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskannya. Karena apa? Itu adalah produk budaya. Jadi bagaimana ceritanya ada sebuah produk budaya yang tidak ada dalam Quran Sunnah, tidak pernah dikatakan oleh para sahabat, tidak pernah disebutkan oleh para imam mazhab, tidak juga pernah disebutkan oleh para imam-imam sufi, tidak juga disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir, tapi sekarang menjadi menghegemoni di dunia Islam. Itu pertanyaannya kenapa? Dan umat muslim terpecah belah dengan kelompok-kelompok itu gitu. Akidah tidak diambil dariku dan juga tidak diambil dari orang yang lebih hebat dariku. Bal i'tiqad yu'khadhu anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akidah diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf dari umat ini, orang-orang saleh terdahulu.
Ya, kemudian beliau berkata, yu'khadhu min kitabillahi ta'ala. Maka akidah diambil dari Al-Qur'anul Karim wa min ahadithi Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima min al-ahadits al-ma'rufah. Dan juga akidah diambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selain dari mereka berdua dari hadis-hadis yang dikenal. Wa ma thabata an salafil ummah, dan apa yang diambil dari para salaf terdahulu. Inilah ya penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tatkala beliau menulis akidah berlandasar kepada dalil Al-Qur'an, sunnah dan apa yang disepakati oleh para salafus saleh. Dan inilah yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah yang lainnya. Kalau kita baca akidah Ahlussunnah, buku akidah Ahlussunnah ditulis oleh para ulama salaf dan juga ditulis oleh misalnya Imam Ahmad, ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, maka kita dapati akidahnya mudah dan juga dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga perkataan para salaf. Ya, maka mudah untuk dipahami, dasarnya jelas dan di situ ada pengagungan terhadap para salafus saleh. Dan berbeda dengan akidah yang ditulis ahlul bidah, ya, maka kita akan dapati banyak pendapat ra'yu, ya, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan akal, ya, berdasarkan filsafat, ya, sehingga akhirnya mereka tercerai-berai dan mereka berselisih dalam banyak perselisihan. Contoh sederhana, kalau antum membandingkan antara akidah Jahmiyah dengan akidah Mu'tazilah dengan akidah Asy'ariyah, maka antum akan mendapati perbedaan yang banyak. Padahal semuanya Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah sama-sama mengembalikan akidah mereka kepada akal. Bahwasanya akal lebih didahulukan daripada dalil. Ini kesepakatan mereka. Mereka tuliskan dalam buku-buku mereka. Dituliskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarah Usul Khamsah, seorang tokoh Mu'tazilah, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Dituliskan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah, dalam bukunya bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Mereka semua sepakat bahwasanya yang menjadi patokan akidah adalah akal. Tetapi tatkala mereka sepakat pada sumber yang sama akal, ternyata produknya berbeda-beda karena akal berbeda-beda. Kalau kita katakan sumber akidah adalah akal, maka akal siapa yang mau dijadikan patokan? Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya sungguh indah perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Sungguh amboi, sungguh indah, sungguh menakjubkan, ya, dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah, ya. Apakah setiap ada orang datang berdebat dengan kita, akalnya lebih hebat, akhirnya kita rubah akidah kita? Kalau akidah didasarkan kepada akal, maka akidah bisa berubah-ubah. Setiap ada orang lebih pintar, kita bisa merubah akidah kita. Ya. Kemudian contoh sederhana, bahwasanya mereka terjadi perdebatan luar biasa. Kalau antum baca buku-buku Asy'ariyah tentang awalul wajib alal mukallaf, apa yang pertama kali wajib bagi seorang yang mukallaf, yang dibebani, seorang muslim, apa yang pertama kali wajib baginya? Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah, tinggal mengatakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang pertama kali wajib baginya untuk dia lakukan sebagai seorang mukallaf. Mereka debat sampai ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan pertama yang wajib adalah nazar, ada yang mengatakan juz'un minan nazar, ya, macam-macam sampai 7 pendapat. Mereka khilaf. Ada yang pertama mengatakan syak, harus ragu terlebih dahulu kalau masuk Islam. Sampai 7 pendapat, itu baru satu perkara karena akal mereka berbeda-beda, padahal mereka dalam satu kelompok namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah sendiri terbagi menjadi 2. Ada Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dan murid-muridnya, dan juga di antaranya Al-Baqillani. Mereka juga khilaf yang kuat dengan Asy'ariyah mutaakhirin seperti Razi dan lain-lainnya, Al-Juwaini dan yang lainnya. Berbeda dengan akidah salaf, maka akidah satu dari kurun demi kurun karena sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Oleh karenanya di antara keistimewaan akidah salaf, ya, bahwasanya dengan kita bersandar kepada akidah salaf, seharusnya kaum muslimin akan bersatu. Para duat akan bersatu. Kita tidak bicara masalah fikih khilaf panjang lebar. Sejak zaman sahabat sudah terjadi khilaf masalah fikih, masalah akidah tidak. Ya, masalah akidah tidak. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya, "Kenapa tulisan Anda semua fokus tentang masalah akidah?" Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun masalah fikih, kalau khilaf tidak ada masalah selama tidak menyelisih ijma', tidak boleh seorang disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selama tidak menyelisih ijma', maka tidak boleh seorang disesatkan.
Tetapi kalau akidah maka mengantarkan kepada kesesatan. Penyimpangan dalam masalah akidah mengantarkan kepada kesesatan. Oleh karenanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kebanyakan buku-bukunya tentang akidah. Dan semua ahlul bidah di zamannya dia bantah. Dan dia sudah berazam akan hal tersebut. Dia bantah Nasara dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. 6 jilid ya. Bantah Nasara berapa jilid? 6 jilid. Dia bantah Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid, tebal begini. Kita baca judulnya saja capek, apalagi baca fahrosnya, catatan apa? Apa namanya? Fahros ya. Daftar isi sudah capek, apalagi baca isinya. Ada lagi beliau tulis Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak ya orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil. Beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Kata orang kalau baca buku itu isinya filsafat, bantah filsafat dan macam-macam, cepat tua ya. Karena beratnya buku tersebut ya. Kemudian seluruh buku-buku beliau, Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim dan buku-buku yang lain ya seperti Bayan Talbis Jahmiyah. Beliau bantah Razi ya dalam kitabnya Aslul Taqdis, sekarang dicetak 8 jilid. Bayan Talbis Jahmiyah ya. Ini tentang syubhat-syubhat masalah asma sifat. 8 jilid. Subhanallah. Belum buku-buku yang lain ya. Meskipun beliau dikatakan tidak begitu perhatian terhadap fikih, tapi ternyata pendapat beliau tentang fikih sangat banyak. Sampai Majmu' Fatawa 36 jilid, kebanyakan tentang fikih. Ya, itu padahal kata beliau saya tidak terlalu perhatian sama fikih, tapi ternyata perkataan beliau tentang fikih juga sangat banyak. Intinya di antara keistimewaan akidah salaf bahwasanya akidah tersebut sumbernya sama ya Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para salaf, para sahabat ya. Adapun ra'yu, pendapat, akal, maka ini ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, maka akal siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Seandainya akal semua orang cuma satu, mungkin boleh dijadikan sumber akidah. Itu pun tidak boleh. Apalagi kalau akal ternyata al-uqul mutafawitah, akal itu bertingkat-tingkat.